Assalamualaikum sahabat Hikmah Adzab. Karena setiap kisah punya pesan hikmah dan setiap dosa ada balasannya. Bayangkan, di tengah kesucian Masjidil Haram, tempat paling suci di muka bumi, tiba-tiba terjadi kericuhan yang mengguncang jiwa ribuan jamaah. Seorang pria yang datang bukan untuk beribadah, tapi menghina dan merusak ketenangan rumah Allah. Dan Allah langsung menurunkan azab yang menggetarkan, menghukum dengan cara yang tak terduga. Kepala pria itu berubah menjadi kepala tikus. Apakah benar ini terjadi? Apa pelajaran besar yang bisa kita ambil? Jangan lewatkan kisah penuh tanda ini. Namun sebelumnya, like dan subscribe ke channel ini sangat membantu. Matahari baru saja terbenam. Langit Mekah menggelap perlahan, sementara ribuan jamaah masih memenuhi pelataran Masjidil Haram. Udara dipenuhi lantunan doa, zikir, dan haru. Suasana yang suci, tenang, dan penuh ketundukan. Namun, dari arah gerbang bab Malik Fahd, seorang pria tinggi berjaket hitam tiba-tiba berjalan cepat ke tengah pelataran. Wajahnya gelisah. Matanya liar. Langkahnya tidak seperti orang yang hendak beribadah, melainkan seperti sedang mencari masalah. Sesampainya di tengah-tengah jamaah yang sedang bertawaf, ia berhenti. Menoleh kiri kanan, lalu mengangkat kedua tangannya, bukan untuk berdoa, tapi untuk melemparkan sepatu yang ia pegang. Suara keras sepatu menghantam lantai suci. Beberapa orang tersentak. Ia berteriak, "Apa gunanya berputar-putar? Ini cuma batu hitam. Kalian semua bodoh." Teriakan itu memecah kesunyian. Beberapa jamaah mulai panik. Petugas keamanan bergerak cepat, tapi pria itu keburu menyikut seorang jamaah lansia hingga tersungkur. Seorang ibu menangis karena anaknya ikut terdorong. Di detik berikutnya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Saat petugas hampir menjangkaunya, pria itu tiba-tiba mematung. Tangannya menegang. Kakinya tak bisa digerakkan. Mulutnya ternganga, namun tak lagi bisa berbicara. Matanya membelalak, lalu memutar ke atas. Tubuhnya bergetar seperti disetrum. Dari tenggorokannya keluar suara berat, serak, namun bukan seperti suara manusia biasa. Orang-orang yang menyaksikan langsung mundur. Beberapa menangis. Beberapa lainnya beristighfar keras-keras. Ia tersungkur ke lantai, kepalanya menghantam marmer dingin, tapi tubuhnya masih bergerak seperti menahan sesuatu dari dalam dirinya. Lalu bau menyengat keluar dari tubuhnya. Bukan bau keringat, tapi bau seperti bangkai terbakar. Dalam hitungan menit, tubuhnya tak bergerak lagi. Namun matanya tetap terbuka, memandang langit tanpa berkedip. Petugas segera menutup tubuh pria itu dengan kain putih. Suasana masjid kembali ditenangkan. Pengumuman tidak dilakukan secara resmi. Jamaah diarahkan kembali ke posisi ibadah masing-masing. Namun di balik layar, video singkat insiden ini sempat rekam dan menyebar ke beberapa grup tertutup. Tidak semua orang percaya, tapi yang menyaksikan langsung tahu bahwa kejadian ini bukan biasa. Salah satu saksi mata, seorang jamaah asal Indonesia bernama Pak Syamsul, merekam kesaksiannya sesaat setelah kejadian. "Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Dia menghina tempat ini dan langsung kaku. Mulutnya ngeluarin suara kayak binatang. Saya sampai nggak bisa gerak. Saya cuma bisa nangis." Seorang petugas kebersihan yang biasa menyapu area tersebut juga berkata, "Saya sering lihat orang tersesat atau teriak karena panik. Tapi ini beda. Dia seperti kerasukan. Tapi lebih gelap, lebih berat.
seperti tubuhnya dihukum langsung. Setelah diselidiki, pria tersebut berasal dari luar Arab Saudi. Namanya diperkirakan R, seorang mantan mahasiswa yang pernah belajar filsafat barat ekstrim dan dikenal membenci agama. Ia masuk ke Mekah dengan visa umrah, tapi motifnya ternyata jauh dari ibadah. Ia mengunggah status di media sosial beberapa hari sebelum kejadian. Akan kubuktikan, tempat ini bukan apa-apa. Kalau Tuhan itu ada, Dia pasti akan menghukumku. Dan ternyata, Allah menjawab tantangannya. Sejak malam itu, para petugas Masjidil Haram yang bertugas di sekitar area pelataran Ka'bah mulai memperhatikan sesuatu yang berbeda. Tempat di mana pria itu tersungkur, terlihat lebih cepat kering saat dibersihkan. Meski lantai marmer basah oleh cucian air Zam-Zam setiap beberapa jam, titik itu selalu terlihat kering lebih dulu. Beberapa petugas mengaku mencium bau seperti arang terbakar setiap melewati tempat itu, padahal area tersebut sudah berkali-kali disterilkan dan dibersihkan. Seorang pemuda asal India yang sedang tawaf tiba-tiba jatuh pingsan tepat di titik itu. Saat sadar, ia menangis sambil berkata, "Saya merasa seperti ditarik ke dalam lubang hitam. Dingin, gelap, dan penuh suara jeritan yang tidak terdengar dengan telinga." 3 malam setelah kejadian, seorang jamaah wanita asal Mesir bermimpi bertemu sosok pria asing dalam kegelapan. Dalam mimpinya, pria itu menangis minta tolong, tangannya terikat, dan mulutnya penuh darah. Ia berkata dengan suara tercekik, "Aku tidak percaya. Tapi kini aku tahu." Tapi semua sudah terlambat. Wanita itu terbangun sambil menggigil. Ia tidak pernah melihat pria itu sebelumnya, hingga seseorang menunjukkan foto wajah pelaku yang sempat disebarkan ke internal keamanan. Seketika wajahnya pucat. Itu pria yang sama dalam mimpi. Setelah kejadian itu, Masjidil Haram tidak lagi memperbincangkan kasus itu secara terbuka. Tidak ada berita resmi. Tidak ada pengumuman global. Namun cerita itu hidup di antara para petugas, para relawan, dan sebagian jamaah yang menyaksikan langsung. Mereka tak butuh bukti digital, karena mata mereka sendiri telah menjadi saksi. Satu pertanyaan besar pun muncul. Jika Allah bisa menurunkan azab di tempat sesuci ini, berapa banyak dari kita yang beribadah di rumahnya dengan hati yang belum bersih? Beberapa jamaah yang sempat memvideokan kejadian itu mengaku ponsel mereka hang. Salah satunya bahkan mengatakan bahwa file video tersebut hilang secara misterius, digantikan dengan video hitam berdurasi 1 menit tanpa suara. Beberapa hari setelahnya, akun media sosial milik pelaku juga menghilang. Semua status, unggahan, dan riwayatnya seolah dihapus bersih. Tidak ada jejak digital. Seolah Allah sendiri yang menghapus namanya dari dunia. Banyak yang tidak tahu bahwa tanah haram bukan hanya tempat penuh rahmat, tapi juga tanah yang hidup. Tanah yang tahu siapa yang datang dengan niat baik, dan siapa yang datang membawa kesombongan. Di tanah ini, setiap langkah dicatat. Setiap bisikan hati didengar. Dan setiap penghinaan bisa dibalas seketika. Sebagaimana kisah ini. Kisah yang menjadi peringatan nyata. Bahwa kehadiranmu di Masjidil Haram bukan sekadar formalitas, tapi ujian. Apakah hatimu benar-benar datang untuk tunduk? Atau sekadar tubuhmu saja yang bergerak? Malam keempat setelah kejadian, seorang petugas keamanan Masjidil Haram yang berjaga di sekitar pelataran Ka'bah duduk termenung sendirian. Namanya Khalid. Ia adalah salah satu orang yang pertama kali memegang tubuh pria itu sebelum ambruk. Dalam hati, ia belum bisa menghapus pandangan itu dari kepalanya.
Ketika tangannya menyentuh bahu pria itu, ia merasakan seperti sengatan dingin yang menusuk ke tulang. Tapi bukan dingin biasa, melainkan seperti udara dari tempat yang tak dikenal. Udara yang bukan milik dunia ini. Ia bercerita diam-diam kepada rekannya, Ahmad. Waktu itu aku pegang tubuhnya, ya ahi, dia masih hidup, tapi matanya sudah kosong. Dia seperti melihat sesuatu, tapi bukan kita. Seolah sedang menyaksikan sesuatu yang sangat menakutkan, dan itu hanya untuk dia. Ahmad diam. Ia tak berani menjawab. Tapi dalam hatinya, ia yakin orang itu melihat sesuatu dari alam lain dan tidak bisa kembali. Beberapa hari setelah kejadian, saat pelataran sepi menjelang subuh, seorang petugas kebersihan menemukan jejak aneh di lantai marmer tempat pria itu jatuh. Jejak itu bukan darah, bukan noda, tapi seperti bekas terbakar yang tidak bisa dihapus, meski telah disiram air zam-zam dan digosok berulang kali. Jejak itu membentuk pola seperti telapak tangan, namun besar dan bengkok. Bukan seperti tangan manusia. Bahkan ulama yang diperlihatkan bekas itu berkata lirih. Ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan secara lahiriah, tapi cukup menjadi pelajaran bagi siapa saja yang menyaksikan. Setelah itu, pelataran itu ditutup sebentar untuk pembersihan menyeluruh. Tapi para pekerja tidak lagi berani menyentuh area itu sendiri. Mereka menyapu sambil membaca istighfar. Kabar resmi tidak pernah menyebutkan kematian. Dokumen pun tidak dikeluarkan ke publik. Tapi beberapa relawan rumah sakit setempat mengaku bahwa tubuh pria tersebut tidak sempat masuk ke kamar jenazah seperti biasa. Salah satu pengurus jenazah menyampaikan bahwa pria itu dibawa dengan mobil ambulans, namun tidak tiba di tempat yang dituju. Mobil sempat berhenti sendiri di jalanan pinggir luar Mekah, dan sopir merasa tidak bisa menggerakkan kemudi selama hampir 1 jam. Ketika ambulans kembali berjalan dan sampai ke rumah sakit, tubuh itu tidak lagi terasa seperti manusia. Dingin, kaku, dan keras seperti batu. Wajahnya membiru kehitaman, dan giginya terkatup rapat, mengeluarkan bunyi gesekan aneh ketika disentuh. Jenazahnya akhirnya dikuburkan di lahan tertutup. Tidak disalatkan di masjid. Tidak disebutkan dalam data umum. Seolah-olah ia tidak pernah ada. 1 pekan berlalu. Seorang muadzin yang biasa naik ke salah satu menara Masjidil Haram untuk adzan subuh mengatakan bahwa pada hari ke-7 setelah kejadian, langit di atas Ka'bah tampak aneh. Warna langit bukan biru, tapi kelabu pekat. Tidak ada bintang, tidak ada awan. Seperti kegelapan yang menutupi langit padahal belum masuk waktu fajar. Saat azan dikumandangkan, suara gema terdengar pelan dan seperti terpantul lebih jauh dari biasanya. Muadzin itu menangis ketika turun, lalu berkata, "Hari itu, langit seperti sedang menangis atau sedang murka. Dan aku merasakannya saat aku mengucap, Hayya ala al-falah." Tidak ada jawabannya dari langit. Beberapa minggu kemudian, suasana Masjidil Haram kembali seperti biasa. Ribuan jamaah kembali tawaf, menangis, dan bersujud. Tapi bagi mereka yang mengetahui kejadian itu, pelajaran besar telah tertanam dalam hati mereka. Mereka berjalan dengan lebih tenang. Bicara dengan lebih rendah hati. Menjaga pikiran dan hati, sebab mereka tahu bahwa di tempat ini, segala sesuatu bisa dibalas seketika. Dan bagi siapapun yang pernah berniat datang ke tanah suci dengan maksud selain ibadah, kisah ini menyampaikan pesan yang tak bisa diabaikan. Bahwa Allah tidak tidur. Dan tanah haram tidak membiarkan kehinaan lewat tanpa peringatan. Waktu berlalu. Tak ada lagi yang membicarakan pria itu dengan lantang. Semua yang tahu memilih diam.
bukan karena takut, tapi karena menyadari ada hal-hal yang terlalu besar untuk dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa jamaah mulai sering melihat burung-burung merpati menghindari titik tertentu di pelataran. Seekor kucing putih yang biasa tidur di pojokan masjid tidak pernah lagi terlihat mendekat ke area itu. Semua bergerak seperti biasa, tapi alam tahu, tanah itu pernah menyaksikan azab langsung dari langit. Dan semua makhluk ciptaan Allah yang tak berdosa bisa merasakannya jauh lebih tajam dari manusia. Beberapa bulan kemudian, Masjidil Haram menerima jutaan jamaah baru. Tidak ada yang tahu kisah itu secara umum. Tapi bagi mereka yang pernah menjadi saksi, wajah-wajah mereka berubah. Mereka tidak lagi memandang tawaf sebagai ritual biasa. Mereka tidak lagi menganggap doa-doa di depan Ka'bah sebagai formalitas. Mereka tahu bahwa setiap langkah di tempat ini bisa menjadi saksi selamanya. Dan setiap niat, bahkan yang tersembunyi, akan ditampakkan dan diadili. Setelah kejadian itu, pria tersebut tidak pernah terlihat lagi di sekitar Masjidil Haram. Suasana yang sempat ricuh kini kembali tenang, tapi hati para jamaah tetap dibekali rasa takut dan kesadaran. Mereka tahu bahwa tempat ini bukan hanya sebuah bangunan, tapi ruang suci yang dijaga oleh kekuatan ilahi. Para petugas menjaga pelataran Ka'bah dengan lebih hati-hati, dan jamaah mulai memperbaiki niat mereka. Banyak yang menangis saat tawaf, memohon ampun atas segala dosa yang pernah mereka lakukan. Di balik ketenangan itu, ada pelajaran berat yang tersimpan, bahwa kesucian tempat ini harus dihormati, dan pelanggaran terhadapnya tidak akan dibiarkan begitu saja. Setelah azab itu turun, pria itu hilang dari pandangan banyak orang. Namun, kisahnya menjadi pelajaran berat bagi siapapun yang menginjakan kaki di Masjidil Haram. Suasana yang tadinya penuh kedamaian berubah menjadi hening yang penuh waspada. Orang-orang mulai sadar bahwa di tanah suci, Allah selalu mengawasi, dan setiap perbuatan buruk akan mendapat balasan setimpal, kapan dan dimanapun itu terjadi. Sahabat yang dirahmati Allah, kisah ini bukan hanya tentang seorang pria yang dihukum karena menciptakan kerusuhan, tapi tentang hati manusia yang menolak tunduk, dan akibatnya ketika kesombongan melampaui batas. Tanah suci Mekah adalah rumah Allah. Ia adalah tempat di mana doa-doa dikabulkan, tapi juga tempat di mana keadilan turun tanpa ditunda. Siapa yang datang dengan niat ibadah, Allah bukakan pintu rahmat. Tapi siapa yang datang dengan kesombongan, Allah bukakan pintu kehinaan. Mari kita belajar untuk menundukkan hati sebelum menundukkan kepala, dan membersihkan niat sebelum melangkahkan kaki ke tanah suci. Karena di hadapan Allah, yang dibaca bukan tampilan luar, tapi isi hati dan niat terdalam. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang memiliki sifat sombong walau sebesar biji sawi dalam hatinya, ia tidak akan masuk surga." Muslim. Sahabat hikmah Adzab, kisah ini adalah peringatan nyata bahwa di tanah suci, Allah tidak tinggal diam terhadap kesombongan dan kelalaian. Masjidil Haram bukan hanya tempat beribadah, tapi juga saksi bisu keadilannya yang tak tertandingi. Semoga kita semua selalu diberikan hati yang tunduk, niat yang bersih, dan menjaga amanah saat menjejakkan kaki di rumah Allah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kisah ini agar lebih banyak jiwa terjaga dan teringat akan hikmah yang terkandung. Sampai jumpa di cerita hikmah dan adzab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.